Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Tak lama, Brian dan Gia datang. Mereka langsung makan malam bersama. Selesai makan malam, mereka kembali ke kamar. Brian sangat mengerti segala hal tentang bosnya, membuat Daniel tak perlu banyak bicara. Brian akan cepat paham. Sekembalinya ke kamar, Daniel dan Nisa bersantai sejenak di teras sebelum nanti mereka akan kerja lembur malam ini. Sambil mencerna makanan yang tadi mereka makan, setengah jam mereka bersantai sambil ngobrol ringan. Daniel pun mengajak istrinya masuk. Sebelum menuntaskan, mereka tak lupa untuk menunaikan kewajiban umat muslim. Selesai sholat isya, mereka merebahkan diri. Daniel yang memang sejak tadi menahan keinginannya mulai melancarkan aksinya. Kecupan demi kecupan berlabuh manis di setiap jangkar kulit putih mulus milik istrinya. Sampai akhirnya mereka mulai mengarungi bahtera cinta. Daniel bekerja sangat keras. Mungkin efek selalu menunaikan. Daniel kesulitan untuk mencapai puncaknya, sampai-sampai Daniel harus istirahat beberapa kali. Kesulitan mencapai puncak ternyata bisa membuat rasa nikmat itu terasa berkali-kali rasanya. Daniel terhempas di samping Nisa, bahkan dia tak sanggup untuk berdiri membersihkan diri, malah langsung terlelap. Nisa hanya tersenyum melihat suaminya dan membersihkan dirinya sendiri. Nisa membasahi handuk kecil dan membersihkan milik suaminya yang sudah terlelap. Sebelum naik ke tempat tidur lagi, Nisa menutupi tubuh suaminya yang masih belum mengenakan apapun akibat kelelahan, dan Nisa pun berbaring di samping suaminya. Akhirnya Nisa ikut terlelap masuk ke dalam dunia mimpi indah. Keesokan paginya mereka sampai bangun kesiangan, bahkan melewatkan waktu subuh, mungkin karena terlalu lelah. Untung saja jadwal terbang mereka setelah makan siang. Daniel menggeliat dan memeluk istrinya. Daniel tak menyadari jika dia tidak mengenakan apapun, sampai Daniel akhirnya tersadar dan melongo ke balik selimut, dan benar saja dia sama sekali tak tertutup apapun selain selimut. Udah bangun sayang? Ya ampun, kita kesiangan, kita nggak sholat subuh, ucap Nisa penuh kecewa saat menyadari matahari sudah terbit. Iya, maafin, aku bikin saya lelah sampai kesiangan, sesal Daniel. Ya udah, mau diapakan lagi, kita mandi yuk, aku lapar, ucap Nisa akhirnya. Dan bangkit berdiri, Daniel mengikuti istrinya. Mereka pun berendam menghilangkan rasa lelah akibat kerja rodi semalam. Bagaimana tidak? Hampir 3 jam Daniel berusaha namun tak kunjung bisa menuntaskan, sampai kelelahan dan tertidur setelah berhasil. Setelah dirasa tubuh mereka kembali rileks, mereka menyelesaikan mandi dan mengenakan pakaian mereka. Daniel menelpon resort untuk diantarkan sarapan. Setelah berpakaian, room service datang membawakan sarapan mereka. Nisa yang memang sangat lapar tanpa sadar menghabisi semua hidangan. Daniel hanya makan sedikit, namun Nisa mampu menghabiskan beberapa jenis hidangan untuk sarapan. Selesai sarapan dan istirahat sejenak, Nisa dan dibantu Daniel mulai merapikan barang-barang mereka. Setelah semua beres, Daniel kembali mengajak Nisa istirahat sebelum mereka makan siang. Rasa lelah masih Daniel rasakan. Berbaring di kasur empuk membuatnya merasa nyaman. Pukul 11 lebih, Brian menelpon hendak menanyakan sang bos ingin makan siang di mana. Ya, Brian, ada apa? Bos ingin makan siang di kamar atau di resto? Di restoran saja, Brian. Mereka pun makan siang bersama sebelum akhirnya bersiap untuk kembali ke Indonesia. Rasa rindu tanah air sangat Nisa rasakan. Meskipun mereka mengunjungi negara yang sangat indah, namun bagi Nisa yang baru pertama kali pergi jauh, dia merasakan sangat merindukan negaranya sendiri. Belum lagi rindu keluarganya yang membuat Nisa antusias untuk pulang. Apa sudah siap semua sayang? Nggak ada yang ketinggalan? Tanya Daniel. Siap bos, nggak ada yang tertinggal, canda Nisa sambil mengacungkan jari jempolnya. Oke nyonya bos, ayo kita keluar. Brian dan Gea sedang menunggu di dermaga. Daniel membantu istrinya membawa koper. Ternyata Brian sudah berada di depan kamar mereka. Rupanya setelah meletakkan barangnya, Brian mengajak
staf hotel untuk membantu sang bos membawa barang-barangnya. Mereka pun langsung menuju dermaga dan naik ke pesawat amfibi. Akhirnya mereka sampai di Bandara Pelana. Berhubung belum waktu terbang, Nisa menyempatkan membeli sedikit oleh-oleh dari sini. Meskipun menggunakan pesawat pribadi, mereka tetap harus mengikuti jadwal agar tidak terjadi kecelakaan di udara, begitu kata Daniel. Selesai memilih beberapa oleh-oleh, termasuk untuk para pekerja di rumah mereka, juga di rumah mama dan ibu. Mereka langsung naik ke atas pesawat. Nisa sudah meminum obatnya, bahkan setelah makan siang tadi. Hingga sampai di pesawat, rasa kantuknya mulai datang perlahan-lahan. Saat pesawat lepas landas, tak lama Nisa tertidur di pelukan suaminya. Rasa mabuk udara membuat Nisa tak bisa menikmati perjalanan. Jangankan melihat awan dari jendela, untuk menuju toilet saja Nisa tak berani. Membuat Daniel selalu menggendong istrinya saat ingin ke toilet. 5 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai. Dengan lembut, Daniel membangunkan istrinya yang masih terlelap. "Sayang, bangun, kita sudah mendarat." "Oh, udah sampai ya? Cuma sebentar ya sayang perjalanannya?" tanya Nisa dengan wajah polos bangunnya tidur. "Iya sayang, cuma 5 jam. Ayo kita turun," ajak Daniel dan membantu istrinya. Pantas nggak terlalu terasa, berarti kalau dekat nggak terlalu mabuk udara. Nisa mengikuti suaminya. "Kok udah gelap banget? Kayak udah malam. Bukannya kalau 5 jam saat berangkat tadi jam 2, harusnya jam 7 sudah sampai?" tanya Nisa heran. "Hehehe, istriku polos banget sih. Pasti nggak browsing ya? Kan perbedaan waktu kita 2 jam. Jelas Daniel dengan sabar. "Hehehe, iya nggak sempat. Soalnya dibuat sibuk sama orang," bisik Nisa di dekat suaminya. "Hahaha, gitu ya sayang." Daniel tak bisa menahan tawanya. "Hus, sayang nih." Nisa menyikut pelan suaminya agar menahan tawanya. "Hehehe, sayang sih bahas itu." Daniel mengecilkan suaranya. "Udah ayo turun." Nisa pun melangkah mendahului suaminya. Daniel berjalan cepat mensajajari istrinya. Saat di pintu pesawat, Nisa berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, menikmati udara tanah airnya. Aroma khas negaranya sudah melekat di hidungnya, membuatnya tersenyum saat membaui aroma khas tanah airnya. "Indonesia, aku pulang." Diri Nisa seolah pada diri sendiri, namun Daniel masih bisa mendengarnya dan tersenyum saat sang istri mengucapkan kalimat itu. "Ayo kita pulang sayang, kamu pasti rindu nasi goreng kan? Kita mampir untuk makan nasi goreng kesukaanmu," ajak Daniel dan mereka turun dari pesawat. "Beneran, asik nasi goreng, aku datang." Hehehe, Nisa terkekeh membayangkan nasi goreng kesukaannya. Mereka pun meninggalkan bandara dan menuju warung nasi goreng langganan Nisa. Sebelum akhirnya sampai di rumah, mereka makan di sana karena Nisa sudah tak sabar. Akhirnya Daniel menuruti keinginan istrinya. Setelah menikmati nasi goreng, mereka pun menuju rumah yang sudah Nisa rindukan. "Sayang, hari ini kita istirahat dulu ya. Besok sore saja baru kita kasih kejutan buat mama dan ibu. Bagaimana?" tanya Daniel. "Oke sayang, nggak apa-apa. Lagian kita sudah lelah dan masih banyak waktu buat kita di sini," sahut Nisa menyetujui saran suaminya. "Oh ya, Gea, malam ini kami tidur di rumah saja dulu. Besok baru kamu pulang ke rumahmu. Masih banyak kamar kosong di rumah," ucap Daniel memberi Gea saran. "Baik bos," sahut Gea. Mereka pun sampai di rumah. Security membukakan pagar gerbang. Daniel meminta security-nya untuk membantu mengeluarkan barang-barang mereka. Biasi menyambut kedatangan mereka dengan senyum bahagia. Ternyata Biasi sangat merindukan kedua majikannya. Matanya sampai berkaca-kaca. Nampak seorang gadis yang masih muda. Nisa baru sadar jika sebelum mereka pergi, ada seorang pelayan baru. Rekomendasi Biasi yang masih saudaranya. "Ayo masuk non, tuan muda, Den, Brian dan Gea. Biar bibi buatkan teh hangat supaya mengurangi lelahnya," sambut baik Biasi sumringah dan langsung ke dapur. Saudara Biasi bukannya ke belakang membantu, tapi malah berdiri melongo menghadap kami. Sampai-sampai Biasi harus menarik tangannya agar gadis itu mengikutinya. "Kenapa gadis itu? Bukannya membantu bibinya malah melongo," ujar Daniel merasa kurang nyaman. "Udah, mungkin dia pengen kenal kita. Harusnya kita tadi tanya namanya,"
Nisa menenangkan suaminya. Oh iya, mungkin kamu benar, ucap Daniel memahami. Nah, ini baru suamiku. Nisa tersenyum penuh arti. Brian dan Gea yang baru masuk setelah membereskan barang bawaan mereka sedikit heran melihat bos dan istrinya senyum-senyum. Ada apa bos? Apa ada yang lucu? Tanya Brian heran. Iya, kamu yang lucu. Udah sana bawa masuk barangmu. Seneng banget kepo. Langsung ke sini kita ngeteh dulu, jawab Daniel seenaknya. Ah bos ini gitu aja jutek. Ya sudah, saya letakin barang-barang dulu. Nanti baru kita ngeteh. Brian pun mengeloyor pergi. Gea hanya tersenyum melihat perdebatan dua orang itu. Sayang, kalau nggak debat terus, jawab baik-baik. Gatel ya? Seneng banget begitu sama asisten Brian. Untung saja dia nggak pernah tersinggung, omel Nisa. Hahaha, ya enggak lah, kami tuh nggak seperti asisten dan bos, jadi bercanda gitu belum ada apa-apanya. Kadang kami malah saling lempar barang, entah kertas atau pulpen, terang Daniel. Ah, itu pasti sayanya yang suka lempar-lempar, asisten Brian nggak mungkin ngelakuin itu. Nisa tak percaya, dan asisten Brian yang sudah keluar kamarnya menimpali. Wah, Nis, kamu bisa meramal ya? Tebakanmu benar banget, timpal Brian. Gak perlu bisa meramal, buat tahu bagaimana suamiku, aku masih ingat saat baru masuk kantor. Nisa hendak mengungkit masa lalu, namun Daniel segera memotongnya. Ah, sayang, jangan diingat-ingat lagi, please. Daniel memasang wajah memohon, namun lucu, membuat Nisa tak bisa menahan tawanya, yang akhirnya terhenti saat Mang Ujan dan security masuk membawa barang-barang mereka. Tuan muda, non, ini barang-barangnya, mau dibawa kemana? Tanya Mang Ujang. Oh, ke atas aja Mang, biar nanti saya yang beresin. Oleh-olehnya besok saja ya, kami masih capek, sahut Nisa sopan. Oh, tenang aja itu non, udah ingat buat dibelikan juga udah bersyukur banget, sahut Mang Uding. Udah Jang, taruh di atas sana. Non sama tuan muda orang baik pasti ingat sama kita. Bi Asi yang baru dari dapur langsung menengahi, karena Mang Ujang suka lama kalau sudah diajak ngobrol. Iya, Bibi mah ganggu kesenangan orang saja, celetuk Mang Ujang dan langsung ke atas. Hehehe, jangan gitu Bi, kasihan Mang Ujangnya, ujar Nisa tapi sambil tersenyum.